Robert, kamu jangan bercanda, kalau kamu dewa angin, maka aku dewa air. Jessie tidak bisa menahan senyum. Robert menghela napas, aku benar-benar dewa angin, Windstalker. Kalau kamu begini lagi, aku tidak akan peduli padamu, kata Jessie pura-pura tidak senang. Robert memutar badan, mengangkat joran dan melanjutkan pancingnya, tanpa menoleh dia berkata, waktu di Jiangcheng aku khawatir karena kamu sering kontak denganku, dan akan melibatkanmu ke dalam masalah yang tidak perlu, jadi tidak kuberitahu. Namun sekarang keadaan sudah berbeda, aku rasa lebih baik memberi penjelasan untukmu. Robert, bagaimanapun juga aku tidak akan percaya. Hati Jessie berdebar keras, tapi mulutnya tetap bilang tidak percaya. Apa yang harus kukatakan, kamu baru percaya? Tanya Robert tak berdaya. Kamu bilang kamu adalah dewa angin Windstalker, baik tunjukkan padaku kekuatan seorang dewa angin, kata Jessie lirih. Belum selesai bicara, Robert sudah mengulurkan tangannya, dengan tangan kosong menunjuk ke permukaan laut. Boom! Tadinya termasuk permukaan laut yang tenang, tiba-tiba meledak. Pemandangan selanjutnya, membuat Jessie tidak akan lupa untuk seumur hidupnya. Langit berubah warna, angin laut bertiup kencang, kekuatan angin dari segala arah berkumpul, angin yang berputar dan memilin gila-gilaan di atas udara dan membentuk angin tornado. Kekuatan angin tornado di atas permukaan laut nyaris tiada taranya, tak terkalahkan dan menyapu ke segala arah. Plok, tiba-tiba Robert menjentikkan jarinya. Dalam sekejap, tiupan angin menjadi tenang, angin tornado yang ada di permukaan laut juga menghilang. Laut berubah tenang kembali, pemandangan barusan yang bagaikan ingin memusnahkan dunia ini, seakan tidak pernah muncul. Jessie tertegun sambil menatap punggung teman lamanya ini, seluruh wajahnya serasa membeku, dia benar-benar tidak bisa percaya dengan matanya sendiri. Maaf, aku harap tidak menakutimu, kata Robert dengan suara rendah. Agak lama kemudian, Jessie baru bisa mencerna kenyataan bahwa Robert adalah Windstalker. Dia menggigit bibirnya dengan wajah kusut berkata, Robert, sebenarnya apa yang terjadi padamu beberapa tahun ini? Sulit untuk dijelaskan, jawab Robert. Lalu 10 kapal perang yang membawa aku keluar dari Fusang. Tanya Jessie cepat. Dengan wajah tersenyum Robert berkata, Jessie, sekarang kamu sudah tahu, aku adalah Windstalker, aku datang sendiri untuk menyelamatkan orang, mereka pasti akan memberi muka padaku, jadi mereka melepaskan dirimu. Benarkah? Tanya Jessie dengan ekspresi sangsi. World Government demi untuk menantang Windstalker, maka mereka menangkap kekasih Windstalker. Mengerahkan begitu banyak tenaga, mana mungkin dilepaskan begitu saja. World Government memang ingin menantang Windstalker, mereka berharap Windstalker tidak akan datang, tapi ternyata datang dan bertindak sendiri, mana mungkin dengan gampang melewatkan kesempatan ini. Jessie tidak bodoh, dengan cepat dia bisa menduga penjelasan dari Robert tadi ada kejanggalan. Namun dia tidak menanyakan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya bagaimana? Kembali ke negeri. Tanya Jessie sambil memandang samudera yang tanpa batas. Aku yang kembali, kamu tidak bisa, jawab Robert. Mengapa? Tanya Jessie tidak mengerti. World Government tidak akan melepaskan kamu, kamu tinggal dalam negeri, sama dengan menjadi sasaran hidup bagi mereka. Aku juga tidak mungkin selamanya ada di sampingmu. Robert membuang napas. Jadi aku kemana? Tanya Jessie cemas. Jessie, dulu yang aku pernah bilang padamu tetap berlaku. Dengan serius berkata, kini aku ulangi lagi. Dia menjernihkan tenggorokannya, dengan sungguh-sungguh berkata, Nona Jessie, kini aku dengan resmi mengundangmu untuk menjadi anggota pasukan binatang buas, menjadi rekan kami, apa kamu setuju? Jessie juga tahu dia tidak memiliki jalan untuk mundur lagi, menjadi anggota pasukan binatang buas adalah pilihan terbaik. Setelah dia mengetahui teman lamanya adalah Windstalker yang selama ini dia puja, merasa kaget tapi juga senang, membuat perasaannya menjadi rumit. Tapi yang aku takutkan kemampuan aku tidak cukup, kata Jessie bimbang. Sebuah pasukan tidak semua harus mempunyai bakat untuk bertempur di arena, misalnya menyelidiki informasi, menganalisa, logistik, dan lain-lain, jelas Robert. Bagaimana jika aku tidak mahir dalam semua bidang itu? Jessie meragukan dirinya sendiri. Dengan pelan Robert bergumam,
Kalau gitu kamu bertanggung jawab menjual kecambah saja, mati saja kamu. Jesse mengepalkan tinju dan memukul dada Robert. Dia menarik napas panjang, mengangguk pelan, suatu kehormatan aku bisa menjadi salah satu anggota pasukan binatang buas, mulai sekarang aku akan berusaha giat. Robert tersenyum, memutar kepalanya dan berkata, kamu sudah boleh keluar, penyu laut. Fus. Sebuah kapal selam muncul dari dasar laut, pintu kabin terbuka, seorang tua dengan punggung bungkuk berjalan keluar. Orang tua ini umurnya tidak kurang dari 60, rambut kelabu, bertopang pada sebuah tongkat, jalannya sangat lambat, setiap saat batuk 2 kali terlihat kondisi tubuhnya yang sangat lemah. Namun dia bisa berjalan di atas air, seperti berjalan di atas tanah rata, jelas dia memiliki sebuah kemampuan. Siaran langsung lancar, tanya Robert. Orang tua dengan nama samaran penyu laut mengangguk dan tertawa. Saudara-saudara di pasukan, melalui siaran langsung sudah menyaksikan proses Nona Jessie masuk anggota pasukan binatang buas. Semua sangat menyambut anggota baru, sudah tidak sabar ingin bertemu dengannya. Robert menunjuk penyu laut dan berkata pada Jessie, Jessie, aku kenalkan rekan pertama kita, ini adalah penyu laut bagian penerima tamu dalam pasukan binatang buas, yang bertanggung jawab bagian logistik dan bala bantuan, karena itu dia datang untuk menjemputmu ke daerah terlarang Dewa Angin. Halo Tuan Penyu Laut, sapa Jessie segera. Nona Jessie, kelak kita adalah rekan kerja dan saling menjaga, senyum penyu laut dengan ramah. Dia menunjuk kapal selam di pesisir laut, sambil terkekeh berkata, Nona Jessie, silakan masuk kabin, semua menunggu kedatanganmu. Jessie mengedarkan pandangannya ke Robert. Robert, kalau begitu aku pergi sekarang. Pergilah, aku putuskan setelah menyelesaikan masalah di CBD akan kembali ke daerah terlarang Dewa Angin. Kamu pergi dulu untuk mengenal lingkungan di sana, kata Robert sambil mengangguk. Setelah mengantar kepergian Jessie dengan pandangan matanya, Robert menghela napas lega, akhirnya dia bisa mengatur satu jalan untuk teman lamanya ini. Dia bangkit berdiri, mengangkat ember kayu dan melepaskan ikan hasil pancingan tadi ke dalam laut. Sambil menepuk-nepuk debu yang nempel di bokongnya, Robert menguap, menutup matanya, dan bersiap untuk tidur sejenak, dengan sendiri tubuhnya langsung jatuh ke bawah. Fiuh. Tubuh Robert menjadi angin sejuk di atas udara, mengikuti arah angin dan menuju kota Fusang. 3 jam kemudian, Robert sudah tiba di kota Fusang. Di bandara Tokyo membeli tiket pesawat tujuan Jiangcheng, tidak butuh 2 jam pesawat sudah mendarat di Jiangcheng International Airport. Setelah keluar dari gerbang keamanan, Robert bersiap untuk kembali ke perusahaan besar Mo. Tapi justru di saat ini, sesosok bayangan yang familiar tampak oleh matanya dan lagi berjalan di depan menuju arahnya. Robert tertegun. Demikian juga dengan Masami Chiba. Berdua menghentikan langkah, mata yang bercahaya saling memandang. Kebetulan sekali Nona, sapa Robert memecah keheningan setelah agak lama terdiam. Iya, kebetulan sekali. Dengan senyum paksa Masami Chiba berkata, Tuan, kalau dihitung-hitung ini adalah pertemuan yang keempat kali kita di bandara. Pulang ke kota Fusang. Robert balik bertanya. Iya pulang ke kota Fusang. Masami Chiba mengangguk, terdiam, tanpa suara. Bandara menjadi tenang. Tuan, pesawat sudah mau lepas landas, sampai ketemu lagi. Entah lewat berapa lama, Masami Chiba baru bicara. Semoga saja di lain waktu pertemuan kita tidak lagi di bandara, kata Robert. Aku harap kamu bisa datang ke negara aku, kata Masami Chiba ringan. Aku juga berharap kamu bisa sering-sering tinggal di negeriku. Robert tersenyum. Hati mereka bergetar di detik ketika keduanya saling berpapasan, seolah ada bel yang berbunyi namun tak bisa ditangkap. Robert menoleh, melihat kepergian Masami Chiba hingga menghilang di gerbang keamanan, baru mengeluarkan ponsel dan menghubungi Hans. Tut 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 tut. Terhubung. Bos, kamu sudah kembali. Terdengar suara Hans. Hans, selama aku tidak ada di Jiangcheng 2 hari ini, apakah Masami Chiba ada melancarkan serangan terhadap perusahaan? Tanya Robert langsung ke persoalannya. Tentu saja ada. Dengan cepat Hans berkata, Bos, harus kukatakan, keputusan kamu memanggil kami ke sini, benar pandangan jauh yang bijaksana. Maksudnya? Tanya Robert memicingkan matanya.
Bos, kamu tidak tahu. Waktu kamu baru saja pergi, wanita yang bernama Masami Chiba itu langsung ke sini, dengan jelas menanyakan nama dan marga, bilang ingin mencari masalah denganmu. Hans berkata terus tanpa henti, mengetahui kamu tidak ada di Jiangcheng, wanita ini kehilangan akal sehat dan gila ingin menghancurkan perusahaan besarmu. Untungnya ada Paman Miu, Masami Chiba tidak berdaya menghadapi Paman Miu, hanya bisa mundur. Lalu 2 hari ini, wanita ini lagi-lagi dengan sembunyi-sembunyi datang 2 kali, dan selalu ketahuan oleh kami. Hans menjelaskan. Dia datang untuk menyerang 3 kali, kalian halangi 3 kali tapi tidak menangkapnya. Tanya Robert ragu. Bos, ada yang tidak kamu ketahui, wanita ini sangat aneh, dia memiliki cermin Yata no Kagami yang menggunakan kemampuan pembiasan, sebuah senjata ajaib untuk menyelamatkan diri. Kata Hans dengan perasaan gusar yang meluap-luap. Apakah sosoknya tertangkap oleh kamera pengawas yang ada di depan pintu gerbang perusahaan? Segera kirim padaku, ujar Robert. Tidak lama kemudian, WeChat-nya berbunyi, sebuah pesan baru muncul yang dikirim oleh Hans. Membuka kotak percakapan, melihat foto Masami Chiba, sekali pandang Robert sudah mengenalnya. Sangat mengejutkan ternyata wanita ini yang dia jumpai di bandara selama 4 kali berturut-turut. Dalam pesawat, di kabin kelas 1, duduk di samping jendela, Masami Chiba sedang mengerutkan alisnya. Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor kontak dengan keterangan nama Ryoma Shinichi. Nona Masami, kamu ada hal apa? Tanya Ryoma Shinichi dengan nada dingin. Masami Chiba merasakan ada yang tidak benar, apa terjadi sesuatu. Ryoma Shinichi mendengus dan berkata, 5 jam yang lalu, 10 kapal perang baru keluar dari kota Fusang, ketika sampai di Samudera Pasifik telah dihancurkan oleh seseorang. Semua tentara dihancurkan. Manik mata Masami Chiba mengecil. Satu pun tidak tersisa. Ryoma Shinichi sambil menggigit bibir dan berkata, Robert yang melakukan itu, dia berhasil menyelamatkan Jesse. World Government meminta agar masalah ini dirahasiakan dari dunia luar. Kamu adalah salah satu yang terlibat dalam masalah ini, makanya aku beritahu padamu, jangan kamu bocorkan, dalam waktu dekat ini lebih baik menghindar dulu. Mengapa aku harus menghindar? Tanya Masami Chiba. Kamu masih tidak mengerti, sesuai dengan sifat Robert dia tidak akan melepaskanmu, kata Ryoma Shinichi. Bagus, aku masih khawatir dia tidak ingat padaku. Tuan Ryoma tidak perlu khawatir dengan keselamatan diriku. Setelah diam sejenak, Masami Chiba berkata, Tuan Ryoma, kamu sudah bertempur dengan Robert beberapa kali, mestinya punya fotonya kan? Kirim padaku. Kamu perlu fotonya buat apa? Tanya Ryoma Shinichi ragu-ragu. Dia sekarang adalah musuh utamaku, sebagai lawannya aku tentunya harus tahu orangnya seperti apa. Kalau saja ketemu di bandara tapi tidak mengenalinya, bagaimana? Kata Masami Chiba. Baik, akan kukirim, ujar Ryoma lalu menutup panggilan. Nguing, nguing. Tidak lama kemudian, Masami Chiba menerima sebuah pesan isinya hanya selembar foto Robert, tidak begitu jelas. Namun Masami Chiba masih bisa mengenalinya sekali lihat. Dia terbelalak kaget, tangan kecil yang memegang ponsel menjadi gemetaran. Pesawat akan segera lepas landas. Awak pesawat yang bertugas akan berjalan bolak-balik untuk memperingatkan hal-hal yang perlu diperhatikan. Nona, pintu kabin sudah ditutup, mohon Anda untuk menonaktifkan ponsel. Seorang pramugari memberikan peringatan pada Masami Chiba ketika dilihatnya masih diam tertegun sambil melihat ponsel. Di dalam pesawat tidak boleh mengaktifkan ponsel karena akan mengganggu gelombang radio dan akan mempengaruhi keadaan pesawat. Banyak sekali terjadi kecelakaan pesawat di udara karena para penumpang tidak mendengarkan tindakan pencegahan ini, masih mengaktifkan secara diam-diam dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan udara. Sekalipun di zaman sekarang ini, sebagian kecil perusahaan penerbangan mengizinkan ponsel tetap aktif, namun hanya dengan mode penerbangan, lalu melarang untuk melakukan panggilan dan data internet. Setelah pintu kabin ditutup, pesawat akan segera lepas landas. Hal yang harus dilakukan oleh awak pesawat yang bertugas adalah memperingatkan para penumpang untuk menonaktifkan ponsel. Namun,
Pramugari ini sudah mendesak Masami Chiba beberapa kali, dan tidak mendapat respon dari pihak kedua yang hanya memandang sebuah foto di ponsel dan tertegun. Pramugari merasa kewalahan, apalagi ini adalah kabin kelas 1 penerbangan internasional, dia tidak berani mendesak terlalu keras dengan penumpang yang bisa duduk di kabin kelas 1 yang mahal. Tapi jika dia tidak mengingatkan Masami Chiba untuk mematikan ponsel, maka dia sudah melanggar peraturan penerbangan. Nona, Anda perlu bantuan dari kami. Pramugari hanya bisa bertanya dengan suara pelan, sama-sama wanita, dia bisa melihat Nona ini ada beban pikiran, kemungkinan karena pria yang ada di foto tersebut. Aku mau turun pesawat, ujar Masami Chiba sambil bangkit berdiri. Pramugari merasa dipersulit dan berkata, Nona, pintu kabin sudah ditutup, tidak bisa turun lagi. Aku mau turun pesawat. Masami Chiba mengulang kata-katanya. Mohon Anda tunggu, aku lapor dulu, kata pramugari kewalahan. Tidak lama kemudian, kepala pramugari datang menghampiri, seorang wanita setengah baya, dengan paras yang baik dan ramah, membuat orang merasa dekat. Halo Nona, ada yang bisa kami bantu? Tanya kepala pramugari dengan penuh senyum. Buka pintu kabin, aku ada hal mendesak dan harus turun, kata Masami Chiba. Mohon maaf Nona, permintaan ini tidak bisa kami sanggupi. Jika sebelum pintu kabin ditutup, Anda ingin turun pesawat, meskipun harus ada pembersihan kabin, dan mungkin dengan sedikit pertimbangan, masih bisa diusahakan. Tapi sekarang pintu sudah ditutup, kalau Anda ingin turun pesawat, harus melewati banyak prosedur. Ini adalah masalah yang sangat repot, dan demi kepentingan orang banyak kami tidak bisa menyetujui permintaan Anda. Harap Anda bisa mengerti, kata kepala pramugari dengan ekspresi wajah yang menunjukkan penyesalan. Pesawat adalah alat transportasi yang paling aman di dunia, di samping itu tingkat kematian juga yang paling tinggi, kalau saja terjadi kecelakaan, persentase kematian 100%. Jadi, pemeriksaan keamanan para penumpang pesawat perlu diberlakukan dengan ketat. Banyak hal yang menakutkan, ada yang suka membuat kecelakaan udara, mereka membuat bom dan sejenisnya, melalui sebuah saluran secara rahasia membawa naik ke dalam pesawat, lalu mencari kesempatan untuk meminta turun pesawat. Begitu pesawat mulai lepas landas akan mengakibatkan ledakan dan kerusuhan. Untuk mencegah kondisi yang demikian, jika ada penumpang yang meminta turun pesawat sebelum lepas landas, maka akan membuat awak pesawat menjadi waspada. Berdasarkan peraturan penerbangan, jika ada satu penumpang minta turun dari pesawat, maka petugas penerbangan harus melakukan pembersihan kabin, yaitu kembali melakukan pemeriksaan secara total terhadap pesawat untuk menghindari ada orang yang meletakkan barang berbahaya. Pembersihan kabin memakan waktu berbeda bisa dari 45 menit sampai 2 jam. Setelah pembersihan kabin selesai, dan memastikan tidak ada yang berbahaya baru mengizinkan pesawat lepas landas. Dan semua penumpang pesawat harus bekerja sama. Ini adalah sebuah hal yang sangat membuang-buang waktu, dalam kondisi normal pasti tidak akan mengizinkan penumpang turun pesawat. Dan kondisi yang dialami Masami Chiba adalah pintu kabin pesawat sudah ditutup, saat ini memohon untuk turun pesawat perlu melewati banyak tahap lebih merepotkan lagi. Jadi biar bagaimanapun, awak pesawat tidak akan menyetujui permintaan Masami Chiba. Masami Chiba juga sudah berpikir jelas, karena itu dengan pelan dia duduk kembali, menyerah dengan tindakannya. Nona, pesawat sudah mau lepas landas, mohon Anda nonaktifkan ponsel boleh. Kata kepala pramugari dengan ramah, melihat kerja sama dari Masami Chiba, dia baru bernapas lega. Masami Chiba menuruti permintaannya untuk menonaktifkan ponsel dan memasukkan ke dalam tasnya. Terima kasih atas kerjasamanya, semoga perjalanan Anda menyenangkan. Kepala pramugari dan pramugari satunya berlalu pergi dengan senyum. Masami Chiba duduk di atas kursi, matanya memandang pemandangan di luar jendela, dengan kerutan di alis dan merasa sedikit kurang tenang. Dia bukanlah orang yang suka membuat keributan di tempat umum. Dari kecil dia dididik oleh keluarga Chiba untuk bersikap sopan santun dan rendah hati. Selama ini dia menjaga budi halusnya ke dasar yang dalam dan kuat. Hanya saja kali ini mengetahui Robert Winstalker, ternyata adalah orang yang bertemu dengannya di bandara selama 4 kali, dia sendiri malah menyia-nyiakan kesempatan 4 kali ini, membuatnya sedikit tidak sabar.
Teringat kembali setiap kali pertemuan, selalu saja ketika dia datang membuat masalah di CBD, dan sebaliknya Robert membuat masalah ke kota Fusang. Terutama pertemuan pertama kali, andai saja bisa, Masami Chiba berharap dirinya bisa naik ke mesin waktu, dan kembali ke waktu itu. Dia akan membunuh Robert tanpa ragu, maka keluarga Chiba tidak akan sampai terbunuh secara kejam. Sangat disayangkan semua sudah terlambat. Dia menarik napas dalam, meskipun sudah terlewat 4 kali, untungnya dia sudah mengetahui sosok pihak lawan, pertemuan selanjutnya tidak akan hanya lewat saja, tapi akan bertarung mati-matian. Dia sudah membuat keputusan, begitu pesawat sudah berhenti di Bandara Tokyo, dia akan segera membeli tiket lagi, kembali ke CBD dan mencari masalah dengan Robert. Agaknya Robert juga menganggap pertemuan 4 kali mereka hanya kebetulan, dengan orang selewat yang ditakdirkan untuk bertemu. Saat ini jika dia mendekati Robert, pihak lawan pasti akan senang, setelah dia mengendurkan kewaspadaan, itu adalah kesempatan yang paling baik bagi Masami Chiba untuk mulai bertindak. Kalau begitu dihitung-hitung 4 kali pertemuan ini masih ada keuntungan bagi Masami Chiba, tidak semuanya percuma. Setelah berpikir jernih di titik ini, hati Masami Chiba serasa lebih baik, dia siap untuk tidur sejenak, beberapa jam lagi dia masih akan kembali ke sini, dan bertarung dengan Robert. Kursi bergetar, pesawat mulai meluncur di landasan, bersiap untuk lepas landas. Tiba-tiba di jalan pintu masuk terjadi sedikit keributan, tampaknya terjadi bentrokan antara sekelompok orang di bawah. Sebuah bayangan yang bergerak di bawah terlihat lewat sudut mata Masami Chiba dan menarik perhatiannya. Dia sadar dan langsung melihat keluar jendela, dan melihat Robert yang berlari dari ruang tunggu ke jalan masuk pesawat. Di belakangnya diikuti sekelompok petugas bandara, namun siapapun tidak bisa menghentikan dia. Masami Chiba berubah ekspresi wajahnya, melalui jendela dia menatap Robert dengan dingin. Robert juga melihat Masami Chiba, menghentikan langkah, dengan tatapan dingin menatap Masami Chiba yang kelihatan dari jendela pesawat. Pada saat ini, meskipun kedua orang ini terpisah oleh jarak, namun maksud hati saling terhubung, sama-sama telah mengerti bahwa pihak lawan sudah mengetahui identitas masing-masing. Pesawat masih meluncur di landasan, namun kecepatan sudah tambah laju, moncong pesawat sudah naik, roda berputar, dan segera akan terbang. Sekarang Masami Chiba tidak mungkin turun pesawat, Robert juga tidak mungkin naik. Nasib dua orang yang bermusuhan ini dan tatapan mereka terpisah begitu saja dan semakin jauh. Hingga bayangan Robert tidak kelihatan lagi, Masami Chiba baru mengalihkan pandangannya, dalam hatinya melintas niat yang tak terhitung. Takutnya rencana awal sudah tidak bisa digunakan lagi, tampaknya Robert telah mengetahui dirinya adalah Masami Chiba ingin mendekatinya, itu sudah menjadi hal yang tidak mungkin. Kelihatannya perlu memikirkan rencana yang lain. Kini lagi di angkasa, di luar jendela terlihat awan putih yang bergulung-gulung, bermacam-macam pikiran memenuhi kepalanya, membuatnya tidak merasa kantuk sama sekali. Tiba-tiba ada bayangan orang muncul dari samping dan menutupi garis cahaya. Masami Chiba sedang memikirkan bagaimana mendekati Robert, karena itu dia tidak begitu peduli. Dia adalah putri keluarga Chiba, dulu banyak orang yang bersikap baik dan selalu menyanjung dirinya. Masami Chiba belajar bagaimana tidak memperhatikan orang sekitarnya dan memusatkan perhatian pada urusan sendiri. Oleh sebab itu, gangguan orang di samping tidak akan mempengaruhinya. Namun dengan cepat dia merespon, sontak dia mengangkat kepala, dan manik matanya mengecil. Di sini adalah lapisan awan di angkasa, dan tempat dia kabin kelas 1 tidak ada tempat duduk lain di sisinya. Bayangan orang muncul di sebelah kirinya. Tidak ada apa-apa di sebelah kiri, hanya sebuah jendela. Luar jendela dengan ketinggian puluhan ribu meter. Masami Chiba tidak memutar kepalanya untuk melihat keluar jendela, namun dia bisa merasakan pandangan mata orang yang ada di luar jendela terasa tidak asing. Sekalipun terpisah oleh jendela yang tebal, dan tidak saling memandang, dia juga sudah tahu siapa bayangan itu. Dia menarik napas, lalu pelan-pelan memutar kepalanya, dan melihat wajah Robert, nyaris menempel di jendela, dengan sepasang mata menatap tajam pada dirinya.
Ini adalah sebuah pemandangan yang sangat menakutkan. Orang yang tidak pernah mengalaminya sulit untuk membayangkan suasana ini, kalau saja itu orang lain pasti sudah kaget setengah mati. Masami Chiba sendiri terkejut sampai hampir tersedak, wajahnya berubah menjadi pucat, kedua tangannya spontan tergenggam erat, membuatnya dalam keadaan siap siaga. Ketika bekerja di laboratorium Living Grow, dia bertemu dengan banyak orang unggul lainnya, dan tahu di dunia ini ada keberadaan sesuatu di luar pemahaman manusia. Namun hanya mengetahui saja, berbeda kalau melihat dengan mata kepala sendiri. Pada saat masalah terjadi pada diri sendiri, siapapun tidak akan bisa menjaga ketenangan hatinya. Ah, seorang pramugari yang melewatinya mengerling ke arah luar jendela dan melihat pemandangan ini, seketika wajahnya pucat pasi, langsung berteriak sambil kedua tangan menutup kedua pipinya. Membuat semua penumpang di kabin kelas 1 menunjukkan ekspresi tidak senang, mereka menghentikan pekerjaannya, satu persatu melongokkan kepala melihat ke arah pramugari, ingin mencari tahu sebenarnya apa yang telah terjadi. Ya ampun, seorang penumpang pria dengan perawakan tegap dan kuat terkejut hampir terkencing di celana. Apa itu? Penumpang lain kakinya lemas, langsung terduduk di atas lantai, keringat dingin bercucuran. Suasana yang ketakutan memenuhi kabin kelas 1, semua penumpang kaget setengah mati dengan pemandangan ini. Untungnya antara kabin kelas 1 dengan kabin lainnya ada sekat terpisah, karena itu mau berteriak sekencang apapun, tidak akan terdengar oleh penumpang kabin lainnya. Tidak lama kemudian awak pesawat dan petugas lainnya melangkah cepat ke situ. Semua orang dengan wajah serius mendengarkan laporan dari pramugari dan tanpa menunda segera menyusul untuk melihat sebenarnya yang terjadi. Melihat pemandangan di luar jendela, semua awak pesawat terkejut setengah mati. Segera ada orang yang mengutarakan kecurigaannya. Karena kepala Robert tidak bergerak sama sekali, tetap dengan satu posisi, ini membuat orang semakin curiga. Apa ini lelucon? Apakah itu hanya sebuah tempelan kertas yang kelihatan hidup? Seorang petugas keamanan mengulurkan tangan, meraba-raba jendela, berniat mengukur dengan tangannya apakah itu hanya sebuah kertas. Tepat saat itu, Robert mengedipkan matanya. Ah, ada hantu. Sebuah gerakan kecil, membuat semua orang di dalam kabin kaget sampai kencing di celana, semuanya satu persatu menjerit ketakutan, dan mundur menjauh. Hanya Masami Chiba yang tetap duduk di kursinya dengan tatapan yang dingin saling memandang dengan Robert.